Pagi itu, 7 mahasiswa dari Universitas Negeri Mahardika memulai perjalanan panjang menuju Desa Sukamukti, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata, KKN. Perjalanan ini sudah lama mereka nantikan, meskipun tak ada yang menyangka petualangan akademis ini akan berubah menjadi pengalaman yang penuh misteri dan horor. Desa Sukamukti adalah desa yang sangat terpencil, jauh dari keramaian kota dan dikelilingi oleh hutan-hutan lebat yang jarang terjamah manusia. Desa ini tidak hanya terkenal karena lokasinya yang sulit dijangkau, tetapi juga karena suasananya yang seolah-olah menyimpan banyak rahasia. 7 mahasiswa yang mengikuti KKN ini adalah Ari, seorang ketua kelompok yang tegas dan berwibawa, Dian yang dikenal ceria dan mudah bergaul, Sinta si pendiam, Rio yang penuh keberanian meski sering ceroboh, Andi yang humoris, Tari, gadis pendiam yang lebih suka menyendiri, serta Tama yang jahil dan usil. Perjalanan menuju desa terasa lebih panjang dan melelahkan dari yang mereka perkirakan. Jalan berliku-liku dengan beberapa bagian masih berupa tanah liat yang licin karena hujan. Mereka melewati hutan-hutan lebat yang menambah kesan kesunyian desa tersebut. Setibanya di pintu gerbang desa, suasana seketika berubah. Udara dingin menyambut mereka, kontras dengan desa-desa lain yang biasanya hangat dan ramah. Walau sedikit terganggu oleh suasana itu, mereka tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu menjalankan KKN dan memberikan dampak positif bagi warga desa. Pak Hasan, kepala desa, telah menunggu mereka di pos jaga. "Selamat datang di Sukamukti," disambutnya dengan ramah. Namun, Ari, Rio, Tama merasa ada sesuatu yang aneh di balik senyuman itu. Tatapan mata Pak Hasan seolah menyembunyikan sesuatu, namun mereka tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Hasan mengantar mereka ke rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama KKN. Rumah itu terletak di ujung desa, agak jauh dari pemukiman warga lainnya. Bentuknya besar, namun tampak tua dan tak terawat. Daun-daun kering berserakan di halaman, dan beberapa bagian tembok sudah ditumbuhi lumut. Ari tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, kenapa rumah ini kosong, Pak?" Pak Hasan tersenyum tipis, dulu ini rumah keluarga kaya. Mereka pindah beberapa tahun lalu. Sekarang, rumah ini jadi kosong. Kalian istirahat saja dulu, besok kita mulai orientasi desa." Meskipun merasa suasana rumah itu agak aneh, para mahasiswa mencoba tetap tenang dan mulai menata barang-barang mereka. Namun, malam pertama di rumah itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Meskipun bangunan besar, suasananya dingin dan sunyi. Beberapa di antara mereka bahkan merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Namun, mereka mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya akibat kelelahan dan pikiran yang terlalu sugestif. Hari pertama KKN berjalan cukup lancar. Para mahasiswa mulai mengenal beberapa penduduk setempat dan melakukan survei awal untuk menentukan program yang akan mereka jalankan. Namun, malam hari selalu membawa nuansa yang berbeda. Setiap kali malam tiba, rumah itu berubah menjadi tempat yang menakutkan. Dian adalah yang pertama kali merasakan ada kejanggalan. Malam itu, saat sedang tertidur lelap, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Suara itu terdengar pelan namun jelas, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir di depan pintu. Dian membuka matanya, menyalakan lampu kecil di samping ranjang, dan memberanikan diri membuka pintu. Tapi, tak ada siapa-siapa di luar. Keesokan paginya, Dian menceritakan kejadian itu kepada Ari dan yang lain. Rio, yang terkenal skeptis terhadap hal-hal mistis, hanya menertawakan cerita Dian. "Mungkin itu tikus," dikatanya sambil tertawa lebar. Namun, keesokan malamnya, giliran Rio yang mengalami hal aneh. Saat ia terbangun untuk ke kamar mandi, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Rio, yang penasaran, segera mengejar bayangan itu. Namun, ketika ia sampai di ujung lorong, tidak ada apa-apa di sana. "Mungkin aku hanya ngantuk," igumamnya sambil kembali ke kamar, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Seiring berjalannya waktu, kejanggalan semakin sering terjadi. Barang-barang yang sebelumnya rapi tiba-tiba berpindah tempat. Pintu yang sudah dikunci dengan rapat terbuka sendiri. Bahkan, suara-suara aneh seperti rintihan sering terdengar dari loteng rumah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani naik ke atas untuk memeriksa, namun perasaan tidak nyaman mulai menghinggapi setiap malam. Suatu malam, Tari, gadis pendiam yang sejak awal tampak paling sensitif terhadap suasana di rumah itu, mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berpakaian lusuh berdiri di tengah ruangan dengan sebilah pisau besar di tangannya. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh manusia tergeletak berlumuran darah.
Pria itu menatap Tari dengan tatapan penuh kebencian. Tari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terasa sangat nyata baginya. Dengan suara gemetar, ia menceritakan mimpinya kepada yang lain. Kali ini, tak ada yang menertawakannya. Semua mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Setelah berhari-hari dihantui kejanggalan yang tak kunjung usai, mereka akhirnya sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah itu. Mereka memutuskan untuk bertanya langsung kepada Pak Hasan. Keesokan harinya, Ari menemui kepala desa dan mencoba mencari jawaban. Awalnya, Pak Hasan enggan untuk bercerita, namun setelah didesak, ia akhirnya mengakui bahwa rumah itu menyimpan sejarah kelam. Sekitar 30 tahun yang lalu, rumah itu milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Rahmat. Namun, suatu malam, terjadi tragedi mengerikan. Seluruh anggota keluarga Pak Rahmat dibantai dengan kejam oleh sekelompok orang tak dikenal. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Mendengar cerita itu, Ari dan Tama merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan setelah itu, ditanyanya, masih tak percaya. Rumah itu dikosongkan. Tak ada yang mau tinggal di sana lagi. Warga desa percaya bahwa arwah keluarga Pak Rahmat masih gentayangan di rumah itu, jawab Pak Hasan dengan nada rendah. Cerita itu membuat Ari dan Tama semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tempat mereka tinggal. Ketika ia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada teman-temannya, wajah mereka semua berubah pucat. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak hanya tinggal di rumah biasa. Ada sesuatu yang jahat di sana, sesuatu yang ingin mereka usir. Setelah mengetahui kisah kelam rumah tersebut, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, suasana di rumah semakin mencekam. Sosok-sosok bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut rumah. Suara rintihan dan tangisan semakin sering terdengar, kadang-kadang disertai dengan suara langkah kaki berat yang berkeliling di sekitar rumah. Dian, yang pernah merasa ada langkah kaki di luar kamarnya, suatu malam menemukan bekas cakaran di dinding kamar tidurnya. Padahal, sebelumnya ia yakin dinding itu bersih. Tak ada yang tahu siapa atau apa yang menyebabkan bekas cakaran itu, namun mereka semua tahu bahwa ancaman di rumah itu nyata. Ketegangan semakin meningkat ketika Tari jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuhnya panas tinggi dan ia terus mengigau, berbicara tentang sosok pria berpakaian lusuh yang membantai keluarganya. Tak ada yang bisa menghentikan demamnya, dan suasana di rumah semakin mencekam. Rasa takut mulai merasuk ke dalam diri setiap anggota kelompok KKN itu. Mereka pun mulai merencanakan untuk meninggalkan desa itu secepat mungkin, namun rasanya seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Pada malam terakhir mereka di rumah itu, teror mencapai puncaknya. Tepat tengah malam, seluruh lampu rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Suara rintihan, tawa menyeramkan, dan tangisan memenuhi setiap sudut rumah. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di mana-mana, seolah mengepung mereka. Pintu kamar yang sudah mereka kunci rapat terbuka dengan sendirinya. Sosok pria berpakaian lusuh yang pernah dilihat Tari dalam mimpinya muncul di hadapan mereka. Wajahnya penuh kebencian, dan di tangannya, ia memegang pisau besar yang berlumuran darah. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini," diteriaknya dengan suara parau. Pagi harinya, penduduk desa menemukan rumah itu dalam keadaan kosong. Para mahasiswa KKN itu menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun, warga desa tahu satu hal, rumah itu kembali menelan korban, menyimpan rahasia kelam yang mungkin takkan pernah terungkap. Rumah besar itu kembali sunyi, menunggu korban berikutnya yang akan datang dan membawa serta mimpi buruk tak berkesudahan.